Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 9 Februari 2024, malam Imlek. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga, cia-cia bersama dengan keluarga, menjalin persaudaraan yang hangat dan penuh kasih. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 7 ayat 31 sampai dengan 37. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, bukalah hati kami agar kami memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan mohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasuk jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepaslah pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitahukannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Aneh tapi nyata. Wah, saya diajarkan sama orang tua saya dari kecil bahwa kalau mata kelilipan atau kemasukan debu atau kotoran, jangan dikucek-kucek. Nanti akan semakin sakit dan mata bisa luka. Lensanya itu bisa iritasi, bisa tergores. Maka Mama selalu mengajarkan kalau kelilipan segera minta tolong orang untuk sebul, atau ditiup. Dan sungguh it's work. Mata kembali melihat dengan baik. Pernah suatu hari saya kelilipan dan saya bilang sama mama saya, Mama tolong dong ma tiupin. Lalu ibu saya tiup, lalu saya bilang, Ma belum, saya bilang. Lalu mama saya mengatakan, makanya buka matanya yang gede. Dia bilang, kecil amat matanya. Lalu saya katakan, Ma, mata ini juga mata mama kecil sipit kali. Sama sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang mukjizat penyembuhan yang dibuat Yesus di daerah Dekapolis. Kalau kemarin mukjizat Yesus dibuat di Tirus dan Sidon, yakni kota di luar Israel, dan hari ini lagi-lagi Yesus melakukan mukjizatnya di kota Dekapolis, yakni di luar Israel. Semakin jelas bahwa karya keselamatan Allah diwartakan juga ditawarkan kepada semua bangsa dan bagi semua orang. Kepada Yesus dibawa seorang yang tuli dan gagap. Kita bisa bayangkan saudara-saudari ya, penyakit tuli dan gagap. Keadaan ini pasti sangat menderita karena ia tidak bisa mengerti maksud orang. Dan juga ia tidak bisa dimengerti. Kepada orang yang tuli dan gagap ini, Yesus berkata, Ephata, yang berarti terbukalah. Dan seketika itu juga si tuli dan si gagap ini, dia bisa mendengar.
dan pengikat lidahnya lepas dan ia mulai berkata-kata memuliakan Allah. Sungguh dahsyat kuat kuasa Tuhan, yang tuli kembali mendengar, yang bisu, yang gagap kembali berkata-kata. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kerap kita tutup pintu hati kita bagi Tuhan, sehingga kita tuli akan sapaan Tuhan, dan kita gagap untuk mengucap syukur atas segala kebaikan yang telah Tuhan karuniakan atas hidup kita. Kita menjadi pribadi yang tuli akan sabda Tuhan yang mau selalu menuntun langkah hidup kita, dan kita menjadi gagap untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari, jangan lagi kita menjadi pribadi yang menutup diri hingga akhirnya kita tuli dan bisu dalam mengucap syukur. Mari kita buka hati kita, sehingga kita bisa mendengar sapaan Tuhan yang senantiasa mau menuntun kita. Maka tiada henti kita selalu mengucap syukur atas karya baik Tuhan dalam hidup ini. Sudahkah kita mengucap syukur hari ini? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.